Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Guru. Baik, sebelum kita mulai masuk pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, oke? Silakan Jaisallah Yudi memimpin untuk membaca doa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu cek kehadiran kalian dulu, oke? Nia Azkiawati hadir. Azlan Heri Saputra Hadir. Jaisal Wahyudi Hadir. Ramdhani. Hadir. Oke, semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang karbohidrat? Ingat, Guru. Oke, Ibu akan tanya satu-satu. Yang pertama, karbohidrat itu terdiri dari apa saja? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan Azlan Heri. Karbohidrat terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Benar. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Siapa yang tahu contoh dari karbohidrat? Contohnya? Silakan Jaisallah Yudi. Contoh dari karbohidrat adalah glukosa, sukrosa, dan gula tebu. Oke, itu adalah salah satu contohnya ya, ingat ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Oke, pertanyaan terakhir untuk kita masuk ke materi kita. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ada yang tahu tentang golongan karbohidrat itu ada berapa? Angkat tangan. Silahkan ya Azkiawati. Golongan karbohidrat terdiri dari 3 golongan. Yang pertama golongan monosakarida. Yang kedua, golongan pertama terdiri dari monosakarida. Yang kedua terdiri dari disakarida. Dan yang terakhir terdiri dari polisakarida. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian yang telah menjawab. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang protein. Kalian tahu apa itu protein? Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk, Ibu akan memberitahukan kalian apa saja tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Jadi tujuan kita yang pertama itu kalian dapat menganalisis sifat, reaksi pengenalannya, strukturnya, dan juga kegunaan dari protein tersebut. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis kadar protein dari susu sapi dan susu kedelai. Jadi nanti kita punya praktikum. Baik, di sini Bu memiliki slide. Kalian bisa lihat ini gambar apa? Susu. Nah, dari sini apa yang kalian pikirkan? Ini berkaitan dengan protein. Menyenangkan. Enak. Bagus. Apa lagi? Putih. Terus Botol. Air. sapi. Nah, protein ini berasal dari kata potos dari bahasa Yunani yang artinya paling utama. Jadi, protein ini terbentuk dari polimerisasi peptida, di mana peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, di sini ada strukturnya, di mana struktur dari protein itu dibagi menjadi 4, ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Di sini kita bisa melihat bentuknya. Jadi struktur primer ini adalah ikatan-ikatan peptida. Jadi ini adalah ikatan-ikatan peptidanya dari asam amino pembentuk protein. Ini kerangka dasarnya ya dari atau ikatan peptida dari protein. Nah, kemudian yang kita bisa lihat selanjutnya ini struktur sekundernya. Jadi ini terlihat seperti gabungan dari struktur primer yang tadi. Kita bisa lihat di sini banyak sekali yang berikatan struktur primer, dan itu dikatakan struktur sekunder. Atau kalau
bisa dikatakan struktur sekunder itu terbentuk dari ikatan hemoglobin yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen. Di sini ada atom hidrogennya yang ini, nah yang ini atom hidrogennya. Kemudian rantai asam amino di sini sehingga di sini membentuk lipatan-lipatan seperti membentuk helix gitu yang memutar. Kemudian di sini yang ketiga ada struktur tersier. Di sini struktur tersier ini adalah gabungan daripada struktur sekunder. Bisa dikatakan seperti itu atau ini merupakan interaksi antara struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya. Kemudian struktur kuartener ini merupakan gabungan juga dari struktur tersier. Bisa dilihat ini merupakan struktur tersier 1, struktur tersier 2, ini seperti lipatan-lipatannya. Sehingga pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino karena terlalu banyak ini kan. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat-sifat daripada protein. Di sini sifatnya yang saya cantumkan ada 4. Kalian bisa mencarinya nanti search di internet kalau mau menambahkan ya. Di sini dia sukar larut. Protein itu sukar larut dalam air karena molekulnya yang sangat besar. Kemudian yang kedua dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Kemudian bersifat amphoter karena berbentuk ion Zwitter atau Zwitter ion pada titik isoelektrik protein yang mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Dan yang terakhir itu dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Di sini yang dimaksud denaturasi itu ada kerusakan yang memang kita inginkan dan juga tidak kita inginkan, di mana protein yang kerusakannya diinginkan itu contohnya adalah saat kita merebus telur. Saat kita merebus telur itu dari bentuk awalnya yang cair, yang kebanyakan orang tidak bisa mengkonsumsi telur dalam keadaan mentah, setelah dipanaskan akan mengalami protein yang ada pada telur akan mengalami kerusakan sehingga terdenaturasi. Namun pemadatan denaturasinya itu membuat kita bisa mengkonsumsi telur secara yang kita inginkan gitu. Nah, ini adalah contoh denaturasi akibat pemanasan, yaitu telur rebus seperti yang saya katakan. Kemudian yang kedua ini penambahan asam basa nih. Sehingga di sini dia nanti akan membentuk kayak pelangi. Inilah yang akan kita praktikan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi pengenalan. Di sini ada namanya uji ninhidrin, ada uji biuret, ada uji santroproteat, dan kemudian yang terakhir uji belerang. Nah, di sini ada fungsi protein. Jadi fungsi protein yang pertama itu adalah sumber energi. Jadi selain karbohidrat, protein juga sangat diperlukan oleh tubuh kita karena protein ini bisa menjadi sumber energi kita yang nantinya yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian pembentukan dan pembaikan sel dan jaringan. Nah, jika jaringan sel rusak, maka yang memperbaiki, yang berfungsi atau yang bertugas untuk memperbaikinya adalah protein. Kemudian sebagai sintesis hormon, enzim dan antibodi. Kemudian yang keempat itu mengatur keseimbangan kadar asam basa dalam sel. Jadi dia yang nanti proteinlah yang mengatur kadar asam basa dalam sel sehingga
tidak berlebihan atau seimbang. Kemudian yang terakhir itu sebagai cadangan makanan. Jadi protein itu bisa menjadi cadangan makanan kita di dalam tubuh. Nah, baik, kita langsung masuk ke bagian praktikumnya ya. Ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ibu akan persilakan. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh, silakan Ramdhani yang belum angkat tangan dari tadi. Silakan Ramdhani. Apa yang dimaksud dengan denaturasi, Bu? Saya belum mengerti. Oke, jadi denaturasi itu artinya kerusakan. Tapi di sini protein ada yang kerusakannya itu kerusakannya kita inginkan dan juga kerusakan yang tidak kita inginkan. Seperti denaturasi yang terjadi pada telur. Kita kan tidak mungkin memakannya mentah-mentah. Memang ada yang makan mentah-mentah, tapi kebanyakan dari kita semua biasa memakan telur dengan direbus. Itu adalah contoh dari denaturasi protein. Kita merebus protein yang ada di dalam telur yang membuatnya menjadi padat. Oh, itu pertanyaan pertama. Silakan penanya kedua, siapa yang ingin bertanya? Kapan kita mulai praktikum? Oke, karena sudah tidak sabar ingin praktikum, jadi ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu bagi kelompok jadi 2 kelompok. Nia Azkiawati dengan Azlan Heri Saputra dan Jaisa Rohyudi dengan Ramdhani. Silakan bagi jadi 2 kelompok. Nah, di sini ibu punya LKS tentang materi kita yang tadi. Jadi kalian bisa membacanya dan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Jadi ini LKS untuk kelompok 1 dan ini LKS untuk kelompok 2. Nah, di sini kalian bisa langsung diskusi sebelum ibu akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri Azkiawati dan teman saya Azlan Heri Saputra akan melakukan praktikum tentang protein. Dan pertama, Prosedurnya, 1. Menyediakan bahan-bahan yang akan diuji. nah kali ini saya akan membacakan alat dan bahannya. Lebih tepatnya memberitahu alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ini kita memiliki 2 jenis susu. Yang pertama ini susu kedelai dan yang kedua ini adalah susu sapi. Nah, selanjutnya kita akan menyediakan beberapa pewarna makanan. Dan sekarang kita memiliki 3 pewarna, yaitu pertama warna ungu, dan yang kedua warna orange, dan yang terakhir adalah warna merah. Selanjutnya kita punya sunlight. Dan bahannya cuman cotton bud. 2. Menyediakan 2 tabung atau wadah. Nah, kita udah sediain 2 wadah ya guys. Kali ini kita cuman punya alat seperti ini, seadanya saja udah kita pakai. Yang ketiga, masukkan susu sapi sebanyak 5 ml ke dalam 1 tabung atau wadah. Dan yang keempat, tambahkan pewarna makanan sebanyak 3 tetes. Gunakan cotton bud untuk mengambil sabun cuci piring atau sunlight. Celupkan cotton bud tersebut ke dalam susu yang akan diuji. 7. Amati reaksi yang terjadi dan catat hasil pengamatan.
took a walk around the neighborhood, feeling blessed. Dan yang terakhir, Got that sunshine lakukan on my percobaan dari 3 sampai 7 untuk susu kedelai. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Bu, Ya, silakan Najlan. Nia Setiawati izin pulang, katanya sakit. Oh iya. Baik, karena kita sudah melakukan percobaan, di sini kita sekarang akan mendengarkan kesimpulan dari kelompok 2. Silakan, siapa yang mewakili? Saya Bu, Nah, silakan Bang Tani. dari hasil percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa warna pada susu menjauh. Ini menandakan bahwa di dalam 2 susu terdapat protein dan lemak. Seperti yang tercantum dalam LKS, bahwa protein memiliki gugus amino dan karboksil bebas pada ujung-ujung rantainya. Dan jika ada larutan basah seperti sabun cuci piring tadi, membuat molekul protein akan bereaksi karena basah mempunyai 2 kutub yang berbeda, yaitu hidrofilik yang bersifat menarik air dan bisa larut dalam air, dan hidrofobik yang menjauh dari air. Nah, jawaban dari kelompok 2 sudah benar. Oke, di sini jawaban dari kelompok 2 itu sudah benar. Kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 2 itu sudah benar. Jadi itu terjadi, kenapa warnanya itu berpindah? Karena di sana pewarna makanan terlihat seperti menari, kan? Itu karena molekul lemak yang ada pada susu akan menekuk, membelok, dan memutar ke segala arah saat sabun dimasukkan ke dalam susu. Makanya itulah yang membuatnya bereaksi saat dicelupkan oleh sabun cuci piring. Nah, kemudian karena molekul lemak pada susu terlihat tergerak ke segala arah, inilah yang kemudian membuat pewarna yang diteteskan pada susu terlihat seperti menari ataupun menghindar. Baik, jadi untuk tugas kalian besok itu sudah Ibu terterakan
Untuk tugas kalian besok itu Ibu udah terterakan di LKS. Kalian bisa mengerjakannya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sekarang. Sebelum kita tutup, ada yang ingin memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Silakan ya Salah Yudi. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu potos yang artinya paling utama. Struktur protein itu ada 4, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Sifat-sifat protein diantaranya sukar larut dalam air, yang kedua mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam dan basa. Koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam dan basa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Untuk materi yang besok, kalian harus belajar ya. Ingat, harus belajar. Besok itu materi kita adalah untuk makromolekulur submateri lemak. Oke, itu pelajari untuk yang besok. Kemudian sebelum kalian pergi nanti bereskan alat dan bahannya ya, alat bahan untuk praktikumnya. Baik, sebelum kita tutup, silakan Salah Yudi memimpin doa sebelum kita tutup. Silakan. Untuk lebih barokahnya, marilah kita sama-sama menutupnya dengan doa. Dalam hati mulai. Dompet dulu. Selesai. Enggak, kalau dompet abun selesai. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.